Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Tidak terasa sudah 4 tahun saya membuat renungan setiap hari. Dan kalau dihitung berarti sudah 1.200 lebih. Banyak sekali. Dan itu bisa menjadi data untuk membuat buku, untuk membuat seminar, untuk membuat presentasi, macam-macam. Dan kalau ditanya apakah itu pekerjaan yang berat, menurut saya tidak. Kenapa bisa mempunyai komitmen seperti itu? Apakah komitmen itu merupakan kekuatan yang membuat kita melakukan sesuatu? Menurut saya tidak juga. Mengapa hal itu terjadi? Karena saya menyukainya. Karena hati saya di situ. Sehingga mengalir begitu saja. Nah, justru ini yang penting. Di mana hati Anda berada, disitulah kemudian akan kelihatan buah-buahnya. Karena spiritual growth, pertumbuhan spiritual itu menjadi passion saya, maka saya kemudian di situ ada komitmen. Tanpa dipaksa, tanpa juga memaksa diri. Mengalir dengan sendirinya. Nah, komitmen Anda di mana? Disitulah hati Anda. Disitulah passion Anda. Kalau orang yang suka belanja, bukan dia selalu berada di pasar, tetapi pasar ada di kepalanya, pasar ada di hatinya. Jadi hampir setiap saat dia memikirkan sesuatu untuk dibeli. Hampir setiap saat dia memikirkan untung dan ruginya. Apakah itu sulit? Apakah itu komitmen? Menurut saya tidak sulit, karena justru di mana hati kita berada, ya disitulah kemudian hidup kita. Maka tergantung di mana komitmen kita, di mana passion kita, itulah yang menentukan hidup kita. Bisa Anda lihat sendiri seberapa banyak waktu Anda dihabiskan dalam sehari. Disitulah hati Anda, disitulah passion Anda. Dan itulah yang menggambarkan diri Anda. Itulah kehidupan yang Anda hayati sebetulnya. Maka duduk hening, kemudian mengamati dan mengalami pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, dan kecenderungan hati kita sangat penting. Karena kemudian kita sadar, kita itu menuju ke arah mana. Seandainya waktu kita sepanjang hari didedikasikan untuk sesuatu yang positif, maka betapa positifnya hidup kita. Namun cobalah teliti, banyak yang menghabiskan waktu untuk scrolling up HP, nonton TV, ngobrol-ngobrol, yang tentu oke sekali-sekali, tapi coba dihitung baik-baik. Ada yang banyak waktu dihabiskan untuk itu, lalu mengharapkan kehidupan yang produktif. Saya kira sulit ya. Maka tergantung kita sendiri. Sebetulnya kita memilih hidup macam apa yang kita ingin jalani. Kita sendiri yang menentukan. Kalau kemudian hidup Anda begitu sulit, hidup Anda begitu bermasalah, itu ya dalam arti tertentu karena Anda memilih sendiri. Kita kemudian bisa menolak langsung, masa saya nggak mau hidup bermasalah. Cobalah hening. Dan kemudian mengamati, melihat, mengenali, duduk, bisa dengan mata tertutup, bisa dengan mata terbuka, dan semoga sadari semuanya. Nanti kita akan sadar sendiri betapa banyak hal tidak penting yang kita lakukan dalam sehari. Banyak sekali dan membuat hidup kita kurang berarti. Maka hidup dengan penuh kesadaran itu penting. Karena kemudian kita bisa memilih apa yang sungguh-sungguh kita inginkan. Dan kemudian kita bisa menghasilkan buah-buah kebaikan.
Mungkin mulainya hal-hal kecil, sederhana. Membuat renungan setiap hari hanya 10 menit. Tapi over time dalam perjalanan waktu bisa menjadi karya yang menolong banyak orang. Tetapi juga membuat kita sendiri bisa bertumbuh. Dan di situ kemudian ada komitmen. Maka sebenarnya komitmen itu bukan sesuatu yang dipaksakan dari luar, tetapi mengalir dari dalam. Tergantung di mana hati kita. Hati kita di spiritual growth, ya komitmen kita ada di situ. Maka ketika kita mencoba mengenali seseorang, kita bisa langsung tahu energinya seberapa dan di bidang apa. Energinya positif atau negatif. Passionnya ada di mana. Bisa langsung kelihatan dari apa yang dia katakan, dari apa yang dia lakukan, dari apa yang dia pertimbangkan. Passion itu kelihatan sekali. Dan di situ juga komitmennya. Maka mengajak seseorang untuk ikut gabung dalam kegiatan tertentu, kita perlu memperhitungkan passionnya ada di mana. Karena kalau tidak kemudian komitmennya juga tidak ada. Karena komitmen itu bukan sesuatu yang dipaksakan dari luar, tetapi mengalir dari dalam. Tergantung passionnya ada di mana, tergantung hatinya ada di mana. Di mana hati kita, disitulah waktu kita, disitulah jiwa kita, disitulah komitmen kita, disitulah perhatian kita. Dan juga kemudian bisa dibalik, sebetulnya yang ada di hati kita apa? Tergantung pada di mana kita berkomitmen. Dan disitulah kemudian kita bisa mengerti, kita bisa kemudian menimbang-nimbang. Apakah dengan komitmen seperti ini saya bisa menjalani kehidupan yang ingin saya jalani? Apakah saya menjalani kehidupan yang membuat saya bahagia? Nah, kita bisa melihatnya dan kemudian bisa mengubahnya. Kalau Anda ingin mencapai kehidupan yang penuh damai sejahtera, coba lihat komitmen Anda ada di mana. Kalau komitmen Anda pada sesuatu yang membuat Anda tidak damai, tetapi Anda ingin damai, ya harus diubah. Sesederhana itu. Jangan melakukan sesuatu yang sama terus dan mengharapkan hasil yang berbeda. Menurut saya itu kegilaan. Kita melakukan yang sama setiap hari, tetapi mengharapkan sesuatu yang berbeda sebagai hasilnya. Enggak bisa. Dan banyak yang seperti itu. Ingin bahagia tapi tidak mau mencintai. Ingin badannya kurus tapi hobinya kuliner. Ya enggak bisa. Bagaimana kita bisa mengerti hal itu? Duduk tenang, amati, renungkan, dan perhatikan. Di mana komitmennya, di mana passionate-nya, di mana hatinya. Lalu kita bisa menimbang-nimbang. Sebetulnya dalam hidup ini apa yang kita inginkan? Apakah dengan yang biasa kita jalani, yang kita inginkan itu bisa dicapai? Kalau tidak bisa, ganti. Disitulah kemudian kita yang menentukan hidup ini. Tentu bersama Tuhan. Tetapi harus ada waktu-waktu hening, waktu-waktu sadar, waktu-waktu mindfulness. Supaya kemudian kita bisa mengalami setiap peristiwa dengan lebih jernih. Dan kemudian kita bisa mengarahkan hati, pikiran, dan komitmen kita kepada hidup yang sungguh kita inginkan sendiri. Maka hidup bahagia atau tidak, ya tergantung kita juga. Karena kita sebetulnya mempunyai kebebasan untuk memilih. Punya kebebasan untuk melatih diri. Punya kebebasan untuk berkomitmen. Tergantung hati kita ada di mana. Maka saudara-saudari terkasih, yang jelas hati Tuhan ada pada kita. Dia sangat mencintai kita dan selalu menemani kita. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.